warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematika kelas 9 semester 1. Masih melanjutkan materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun kali ini Bapak akan menyampaikan atau akan membawakan materi tentang operasi bentuk akar dan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mohon diberikan kemudahan agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini hingga siang nanti itu membawa manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Disilakan. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke materi. Baik, kita lanjutkan. Kita langsung ke materi, yaitu tentang operasi bentuk akar dan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ini adalah materi matematika SMP kelas 9 semester 1. Oke. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pengertian bentuk akar, namun tidak ada salahnya kita ulangi kembali. Pengertian bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya adalah berupa bilangan irasional. Ya, Pak ulangi, bentuk akar adalah akar suatu bilangan yang hasilnya berupa bilangan irasional. Irasional itu artinya tidak rasional atau tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana harga B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian pengertian lain dari bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyatakan bilangan yang berpangkat. Ya, untuk menyatakan bilangan berpangkat, pecahan atau bilangan rasional. Pak ulangi, bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat, berupa pangkatnya berupa pecahan atau bilangan rasional. Nah, ini bentuk akar ada seperti ini penulisannya, yaitu menggunakan tanda akar ini. Akar pangkat N dari A pangkat M, di mana N-nya adalah berupa indeks, ya, indeks akar. Ya, harganya N itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian A-nya ini merupakan bilangan pokok atau basis, ya, kita sudah kenal kemarin pada pembahasan bilangan berpangkat. M-nya itu merupakan pangkat atau eksponennya. Ya, kita lanjutkan. Baik, bentuk akar, Bapak ulang kembali, adalah merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat, pecahan atau bilangan rasional. Ya, jadi kita bisa memberikan pengertian sebagai berikut. Akar pangkat N, ya, dari A pangkat M itu sama dengan A di pangkat M per N, ya. Ini berupa pecahan, ini pangkatnya, eksponennya berupa pecahan, yaitu M per N, ya. Ini kesesuaiannya, M ini pembilangnya berasal dari eksponen, N ini penyebutnya berasal dari indeksnya, ya. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M ini sama dengan bilangan berpangkat, yaitu A di pangkat M per N. Contoh 1, ya, kita berikan contoh. Bilangan berpangkat 3, ya, bilangan berpangkat 3 pangkat 1 per 2. Jika kita ubah ke bentuk akar, maka, ya, kita analisis dulu, yaitu A-nya 3, ini A-nya 3, N-nya 2, ya, N-nya penyebutnya 2, dan M-nya 1, ya, ini pembilangnya 1. Sehingga bilangan berpangkat 3 pangkat 1 per 2, ini pangkatnya pecahan, ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 2
dari 3 pangkat 1 ya. Catatan, ini ada catatan. Jika indeks akarnya sama dengan 2, maka indeks tersebut boleh tidak ditulis. Sehingga akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1 cukup ditulis akar 3 atau akar, ini dibaca akar pangkat 2 dari 3 atau akar kuadrat 3 begitu. Contoh 2. 4 pangkat 3/2 ya. 4 pangkat 3/2, pangkatnya pecahan nih 3/2, pembilangnya 3, penyebutnya 2. Kalau kita ubah menjadi bentuk akar, maka menjadi akar pangkat 2 ya, ini penyebutnya menjadi indeks ya, akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3 ya, ini pembilangnya menjadi eksponen. Berikutnya 32 pangkat 3/5 sama dengan akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3. Yang berikut, contoh berikut, 5 pangkat 4/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4 dan seterusnya. Atau jika dibalik ya, dari bentuk akar menjadi bentuk bilangan berpangkat. Contohnya ini, akar pangkat 2 dari 7 pangkat 3 sama dengan, nah ini kalau kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat menjadi 7 pangkat ya, eksponennya menjadi pembilang 3, kemudian indeksnya 2 menjadi penyebut, sehingga nilainya sama dengan 7 pangkat 3/2. Demikian pula akar pangkat 6 dari 8 pangkat 5 ya, ini sama dengan nilainya sama dengan 8 dipangkat 5/6 dan seterusnya. Bisa dipahami ya anak-anakku? Oke, terima kasih, kita lanjut. Nah, setelah kalian memahami tadi pengertian bentuk akar, maka kita lanjutkan. Kita akan bahas lebih dalam, yaitu sifat-sifat daripada bentuk akar. Bagaimana sifat-sifat dari bentuk akar tersebut ya? Seperti halnya pada bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari, bilangan bentuk akar pun memiliki sifat-sifat tertentu. Sifatnya yang pertama adalah, nah ini lihat, untuk setiap A, harga A, ya untuk setiap harga A lebih besar atau sama dengan 0 dan N lebih besar sama dengan 0, maka berlaku sifat yang pertama ini, akar pangkat N dari A pangkat N ya, kembar ini, indeks dengan eksponennya kembar, nilainya sama dengan, nah ini dirubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N per N ya. Kita tahu N per N itu sama dengan 1, berarti harganya sama dengan A pangkat 1 atau A saja ya. Ulangi, untuk setiap A lebih besar atau sama dengan 0 dan N lebih besar sama dengan 0, berlaku akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per N sama dengan A. Nah gitu ya. Jadi pokoknya apabila indeksnya dengan eksponennya sama, maka hasil akarnya itu akan kembali ke basisnya, yaitu A. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Sifat yang kedua, untuk setiap A lebih besar atau sama dengan 0 dan B lebih besar atau sama dengan 0, berlaku, nah ini akar, ini ya, akar dari A kali B ya, akar dari A kali B, akar A kali B sama nilainya dengan akar A dikali akar B. Oh, jadi akarnya kita pisahkan ini ya. Nah, ini akar perkalian A dan B sama nilainya dengan akar A dikali akar B, dipisah. Kalau dibalik, akar A kali akar B sama nilainya dengan
A dan B nya digabung, yaitu akar dari perkalian A dan B. Baik, untuk sifat yang berikutnya, sifat yang ketiga, yaitu untuk setiap A lebih besar atau sama dengan 0 dan B lebih besar dari 0, ini tidak pakai sama dengan ya, berarti B tidak boleh sama dengan 0. Kalau A boleh sama dengan 0 ya, atau lebih besar, tapi kalau B harus lebih besar dari 0. Berlaku, nah ini sifat apa ini? Ini pembagian ya, bagian untuk akar nih, yaitu akar dari pembagian A dan B atau akar dari A per B nilainya sama dengan, nah ini dipisah nih, akar A per akar B. Nah, ya begini ya, ini sifat yang ketiga, atau dibalik bisa ya, akar A per akar B sama nilainya dengan akar ya, ini digabungkan A per B ya, A dan B nya digabung jadi akar A per B. Paham ya anak-anak ya? Ya, jadi kita coba untuk berikan contoh soalnya. Baik, kita berikan contohnya, yaitu yang pertama, ini dia. Nomor 1 ya, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2. Nah, ini perhatikan, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2. Ini indeks dan pangkatnya sama, maka hasilnya kembali ke angka 3 ini. Paham ya? Contoh yang berikut, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 berapa? Ya, 2, kembali ke 2, betul. Yang berikut, akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 berapa? Kembali ke 2 lagi. Berikutnya, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 berapa? Iya, 3. Ternyata kalian sudah hafal ya, sudah mahir. Berikutnya, akar pangkat 6 dari 4 pangkat 6 berapa? 4, dan seterusnya. Pokoknya kalau indeks dan pangkatnya sama, maka hasil bentuk akarnya adalah kembali ke basisnya. Kita lanjut. Untuk sifat yang kedua, tadi sifat yang pertama ya. Contoh sifat yang kedua, nah ini contohnya ini. Akar perkalian 3 dan 5. Akar dari 3 kali 5 sama nilainya dengan akar 3 dikali akar 5. Nah, ini bisa nih akarnya. Kalau tadi akarnya 1 ya, sekarang menjadi 2 akarnya ini. Ya, angkanya dipisah ya. Tadinya gabung 3 kali 5, sekarang bisa. Jadi akar 3 kali 5 sama nilainya dengan akar 3 kali akar 5. Yang berikut, akar 9 kali 2 itu sama dengan akar 9 kali akar 2 ya. Tinggal dipisahkan saja ini ya. Tinggal dipisahkan saja ini. Kemudian akar 6 kali P sama dengan berapa? Ya, akar 6 dikali akar P. Betul. Dan seterusnya. Kalau kita berikan orek-orekan bagaimana? Kita coba ya. Orek-orekan, kita lihat. Kalau ada soal seperti ini bagaimana nih? Ya, ini akar berapa ini? 20 kali kali 4. Ini kita bisa menjadi akar 20 dikali akar 4. Nah, ya. Kalau kita ingin uraikan lagi, ya, bisa ini kita teruskan. Akar 20 berapa? Akar 20 itu bisa kita ubah menjadi akar 4 kali akar 5 ya.
Paham ya, seperti kemarin ya, mengubah ya bentuk lain dari bentuk akar ya. Akar 20 nya kita ubah menjadi 4 kali 5, menjadi faktor 4 kali 5. Salah satu faktornya itu merupakan bilangan apa ini? Bilangan kuadrat. Berarti ini dikali akar ya 4. Oke. Sama dengan yang ini kita bisa lagi, yaitu akar 4 dikali akar 5 ya, sesuai dengan ini tadi, dikali lagi akar 4 ya. Sama dengan akar 4 dikali akar 4 kali akar 5. Jadi akar ini akar apa namanya? Akar 4 yang di sini maju, yang di belakang di sini dekatkan, akar 4 kali akar 4. Ya, kita tahu akar 4 kali akar 4 berapa? Ya, akar 4 kali 4 itu sama dengan 4. Iya, kembali ke 4 dikali akar 5. Hasilnya sama dengan digabungkan 4 akar 5. Nah, ini contoh lain ya. Kalau kita ingin menentukan hasilnya atau menyederhanakan seperti ini. Baik, kita teruskan untuk sifat yang ketiga. Kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat yang ketiga. Nah, sekarang kalau dibalik bagaimana ini? Nah, jika dibalik, akar, contohnya akar 2 dikali akar 3, hasilnya jadi angkanya digabungkan ya, menjadi akar ya, digabungkan di bawah di dalam satu tanda akar. Akar 2 kali 3 gitu. Contoh yang kedua, akar 3 kali akar 7 sama dengan berapa? Ya, 3 dengan 7-nya digabung jadi akar 3 kali 7. Akar 3 kali 7 berapa? Akar 21. Kalau ini berapa ini? Berarti akar 6. Nanti kalau kalian mengerjakan soal ya, misalkan soalnya itu akar berapa? Akar 6. Ya, akar 6 berapa? Akar 6 itu dipecah menjadi akar 2 kali akar 3 ya. Jadi nanti kalau latihan, kalau mengerjakan soal seperti ini ya, jadi misalkan ada akar 6 berapa? Kita ubah menjadi itu apa? Akar 2 kali 3 ya. Nih. Dan dipecah lagi sesuai dengan sifatnya, akar 2 kali akar 3 gitu dan seterusnya ya. Sama seperti yang di atas ini, misalkan ada lagi ini ya. Akar 18 berapa? Akar 18 kita pecah menjadi akar 9 kali 2. Sesuai dengan sifatnya, sifat yang kedua ya. Maka akar 9 kali 2 kita pecah menjadi akar 9 dikali akar 2. Kalau ditanyakan hasilnya berapa? Akar 9 berapa? Akar 9 kan tahu semua. Itu misalnya akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 9 berapa? Akar 3. Jadi 3 kali akar 2 menjadi digabung 3 akar 2. Gini ya anak-anak, paham ya? Ya, Bapak kira mudah dipahami. Baik, kita lanjut ke bagian berikut. Ya, untuk selanjutnya ini ada contoh yang keempat. Contohnya ini dalam bentuk soal nih ya, perintah ubahlah 64 pangkat 3/4. Nah, ini pangkatnya pecahan ya, bilangan rasional ke bentuk akar. Bagaimana mengubah dari bilangan berpangkat pecahan ke bentuk akar? Coba. Ini jawabannya ya. 64 pangkat 3/4 ini 64-nya kita ubah dulu ya menjadi 2 pangkat 6 ya. Jadi 64 itu kan sama dengan 2 pangkat 6 ya.
Paham ya? Oke. Terus 2 pangkat 6 dipangkat 3/4. Nah, coba kalian masih kan ya pelajaran yang kemarin, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat, itu perpangkatan pada perpangkatan. Pada sifat perpangkatan pada perpangkatan ya, itu hasilnya adalah apa? Pangkatnya ini dikalikan, pangkat dengan pangkat dikalikan, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikali 3/4 ya. 6 kali 3/4 itu coba 6 dikali 3/4, coret ya gitu ya, biasa kan coret-coret, sama-sama dibagi 2 ya. Ini 2, yang ini 3. 3 kali 3 ketemunya 9, jadi 9/2. Jadi ketemunya yaitu 2 pangkat 9/2. Nah, 2 pangkat 9/2 kalau kita ingin ubah ke bentuk akar ya, maka penyebutnya menjadi apa? Menjadi indeks ya, indeks akarnya di sini. Kemudian pembilangnya menjadi pangkatnya. Nah, ini bilangan basisnya di sini. Nah, ini seperti ini ya. Ya, ini perhatikan. Hasilnya jadinya akar pangkat 2 dari 2 pangkat 9, atau bisa kita tulis ini indeksnya nggak ikut, cukup seperti ini saja, akar dari 2 pangkat 9. Demikian anak-anak, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah operasi bentuk aljabar. Ya, operasi bentuk aljabar. Oh, maaf. Pak Guru keliru nih, operasi bentuk akar. Maaf ini. Ya. Operasi bentuk akar ini tak Bapak coret ya. Iya. Operasi bentuk akar ya, sesuai dengan tujuan tadi ya, kita akan membahas operasi bentuk akar. Nah, ini ya bentuk akar. Baik. Pada operasi bentuk akar itu ada 4 ya operasi. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Yang kedua operasi pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan ini merupakan operasi kebalikan ya, berpasangan, maka kita jadikan satu saja. Contohnya itu penjumlahan dan pengurangan ya, operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, ini langsung saja dalam bentuk soal ya. Pertanyaan itu sederhanakan 5 akar 2 ditambah 3 akar 2 ya. Ini adalah operasi penjumlahan bentuk akar. Mengapa dikatakan operasi penjumlahan bentuk akar? Karena di dalamnya ada bentuk akar, yaitu akar 2 dan akar 2, yaitu 5 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, yang menjadi fokus penyelesaian soal di sini adalah bentuk akarnya ya anak-anak ya. Kalian harus melihat bentuk akarnya. Bentuk akarnya sama enggak? Kalau sudah sama ya, di antara suku-suku yang ada, seperti ini kan 5 akar 2 nih, bentuknya akar 2. Ditambah 3 akar 2, bentuk akarnya akar 2. Jadi sudah sama-sama akar 2, maka ini kita mudah untuk menyelesaikannya. Yaitu jawabannya adalah, diperhatikan 5 akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan, nah ini ya, ini ini koefisiennya apa istilahnya ya, ini koefisiennya ya, bilangan bulatnya ini ya, 5 dan 3 kita jumlahkan, 5 tambah 3 dikurung ya, kemudian belakangnya itu akar 2. Jadi 5 tambah 3 itu 8. Jadi ketemunya 8 akar 2. Sangat mudah sekali dipahami. Yang berikutnya, contoh yang kedua, ini pengurangan
sederhanakan 7 akar 3 dikurang 4 akar 3. Nah, ini kita perhatikan. Bentuk akarnya berapa? Sama enggak? Oh, ternyata sama ya. Yang depan bentuk akarnya akar 3, yang belakang pun akar 3. 7 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Maka bilang bulatnya ya, ini 7 akar 3 dikurangi 4 akar 3 sama dengan bilang bulatnya kita kumpulkan ya. Ini bilang bulatnya ya 7 kurangi 4, kemudian di gabungkan dengan akar 3 ya. 7 kurang 4 itu 3, jadi 3 akar 3. Itu paham ya? Oke. Kalau contoh lainnya misalkan, kita coba contoh lainnya ya. Boleh kita mencoba contoh lain. Misalkan contoh lainnya begini ya. 2 akar 12 ya, ditambah 4 akar 3 sama dengan berapa? Ayo. Nah, kalian perhatikan penjumlahan bentuk akar ini, bentuk akarnya belum sama. Yang depan akar 12, yang belakang akar 3. Maka belum bisa dijumlahkan. Supaya bisa dijumlahkan, maka akar 12-nya kita ubah. Cara mengubahnya kan sudah diajarkan kemarin. Itu apa? Menguraikan ya 12 menjadi perkalian faktor-faktornya. Faktornya harus merupakan bilangan berpangkat. Bilang berpangkat kan sudah paham ya. Itu apa? Itu apa? 1 kemarin ya. 4 ini bilang-bilang berpangkat. 9 ya. 1 itu asalnya dari bilangan asli 1 dipangkat 2. 4 berasal dari bilangan asli 2 pangkat 2. Ya, kalau 9 asalnya dari 3 pangkat 2. Kemudian berikutnya 4 pangkat 2 16. Ya, berikutnya 5 pangkat 2 25. Gitu aja, tinggal mau mengangkatkan 2 untuk bilangan-bilangan untuk setiap bilangan asli dan seterusnya. Jadi akar 12 tentu akan kita ubah menjadi akar 4 dikali 3 ya, 4 kali 3 dikali 3 nih ya, ditambah 4 akar 3 sama dengan 2. Yang ini kita pisah ya, sifat kedua daripada sifat bentuk akar ya. Akar 4 kali 3 sama dengan akar 4 dikali akar 3 tambah 4 akar 3 sama dengan 2. Akar 4 kan 2 ya. Iya, 2 dikali akar 3 ditambah 4 akar 3. 2 kali 2 4, berarti 4 akar 3 ditambah 4 akar 3 sama ini ya, betulan sama dengan 4 tambah 4. Maaf ini ya, ini enggak pas, tambah 4 akar 3 ya, sama dengan 8 akar 3. Oke, gini paham ya anak-anak ya. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Yang kedua, ini contohnya ini ya. Sederhanakan akar berapa ini? Bentar, Papa hapus dulu ini biar tidak ramai ya. Oke. Sederhanakan 2 akar 8 ditambah 3 akar 2. Oke. Jawabannya 2 akar 8 ditambah 3 akar 2. Yang akar 8 kita uraikan menjadi perkalian faktor-faktornya itu apa? Yaitu 4 kali 2. Karena 4 merupakan bilangan kuadrat.
Jadi 2 akar 8 ditambah 3 akar 2 sama dengan 2 ya kali akar 4 kali 2. 8-nya menjadi 4 kali 2 ditambah 3 akar 2. Kemudian akar 4 kali 2 kita bisa menjadi akar 4 kali akar 2. Jadi 2 kali akar 4 kali akar 2 tambah 3 akar 2. Akar 4 itu 2 ya. Jadi 2 kali 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. 2 kali 2 4. Jadi 4 akar 2 ditambah 3 akar 2. Yang bilangan bulatnya kita jumlahkan 4 tambah 3 akar 2. 4 tambah 3 sama dengan 7 akar 2. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sifat perkalian dan pembagian. Contoh soalnya ini, tentukan hasil dari akar 18 dikali akar 2. Kita jawab, akar 18 kali akar 2 sama dengan, nah ini ya, sifatnya adalah kalau perkalian itu dipisah atau digabung ya. Ini kan terpisah ya, akar 18 kali akar 2 ini kan bisa menjadi digabungkan akar ya 18 kali 2 ya, digabungkan dalam satu tanda akar ya. 18 kalikan 2, kamu tahu 18 kali 2 berapa? 18 kali 2 itu 36. Jadi akar 36 berapa sih akar 36? Oh, akar 36 itu 6. Jadi hasilnya 6 ya. Jadi kalau disuruh mencari hasil berarti harus diselesaikan ya. Yang berikut, tentukan hasil dari ini pembagian akar 45 dibagi akar 5. Ini kan bisa. Jawabannya akar 45 dibagi akar 45 dibagi akar 5. Nah, ini digabung nih ya, digabung angkanya menjadi apa nih? Oh, ini akar 45 dibagi akar 5 sama dengan akar 45 per akar 5. Nah, ini ya. Ini kan terpisah ya, sekarang digabungkan menjadi akar 45 per 5 ya. Ya, tanda akarnya satu saja, tapi angkanya disatukan, digabung dalam bentuk pecahan. Akar 45 per 5. Kalian tahu akar 45 dibagi 5 berapa? 45 bagi 5 itu 9. Oh, ternyata mudah ya. Ya, akar 45 per 5 berarti sama dengan akar 9. Akar 9 berapa sih? Oh, akar 9 itu 3. Oh, ternyata mudah. Ya. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Baik, mari kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu merasionalkan penyebut pecahan yang bentuknya bentuk akar. Bagaimana pecahan bentuk akar? Nah, ini di sini ada 3 cara ya, 3 cara untuk merasionalkan bentuk akar. Yang pertama yaitu apabila pecahan bentuk akarnya adalah ya, pecahannya berbentuk A per akar dari B. Ini adalah pecahan, penyebutnya adalah berbentuk akar, yaitu akar B. Nah, pecahan ini penyebutnya bisa kita rasionalkan ya, dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Jadi pecahan berbentuk A per akar B bisa dirasionalkan dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Padahal penyebutnya adalah akar B, maka bentuk sekawannya juga akar B ya. Jadi sama nih bentuknya, bentuk sekawannya. Sehingga A per akar B sama dengan, ditulis kembali, A per akar B dikali akar B per akar B ya, karena bentuk sekawannya akar B kita kalikan dengan akar B per akar B, sehingga hasilnya pembilang dengan pembilang dikalikan, hasilnya A akar B, penyebut dengan penyebut, akar B dikali akar B kembali ke B ya, akar B kali akar B kembali ke B ya. Kemudian bentuk yang
Bentuk yang kedua, pecahan yang bentuknya adalah A per B ditambah akar C. Nah, bentuk pecahan A per B ditambah akar C ini bisa dirasionalkan dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya adalah B ditambah akar C. Ini penyebutnya B tambah akar C. Maka bentuk sekawannya juga sama, hanya berbeda tanda operasinya saja, yaitu menjadi B dikurang akar C. Jadi bedanya ya, kalau penyebutnya B ditambah akar C, maka sekawannya adalah B dikurang akar C. Apabila penyebutnya B dikurang akar C, maka sekawannya adalah lawannya kurang adalah tambah B ditambah akar C. Sehingga A per B ditambah akar C sama dengan A per B ditambah akar C, tulis kembali, dikalikan dengan ya sekawannya kan B per akar C dibagi B per akar C. Jadi harus kembar ini ya, harus kembar ya, atas penyebut dan pembilang dan penyebutnya sama. Jadi pembilang dan penyebut dari sekawan ini ya, sekawan daripada penyebutnya ya, ini kan sekawannya dari B ditambah akar C adalah B dikurang akar C ya, dikalikan pembilang dan penyebutnya sama. Jadi A per B tambah akar C dikali B kurang akar C dibagi B kurang akar C. Perkalian hasilnya adalah pembilang kali pembilang, berarti A dikali B dikurang akar C, dikurung ya, karena ini ada dua suku. Yang belakang, yang bawah ini yang penyebutnya, perkaliannya cukup mudah dipahami ya, hanya ini toh ya, hanya yang depan kali depan ya, B kali B ya sama dengan apa? Oh maaf, keliru ya, maaf Pak Guru, keliru. Jadi dikalikan yang depan ini ya, B kali B hasilnya B kuadrat ini ya. Kemudian yang belakang C kali C hasilnya C. Iya. Yang belakang akar C kali akar C ini ya, akar C kali akar C hasilnya adalah C. Sehingga A per B ditambah akar C sama dengan A per B tambah akar C dikali B dikurang akar C per B kurang akar C. Hasilnya adalah A dikali dalam kurung B kurang akar C per B kuadrat dikurang C. Ya, oke. Untuk yang ketiga, nah ini aturan ketiga adalah pecahan yang bentuknya A per akar B ditambah akar C. Jadi penyebutnya adalah akar B ditambah akar C. Ini bisa dirasionalkan dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya kan akar B ditambah akar C, maka bentuk sekawannya juga sama, hanya berbeda tanda operasinya saja, yaitu menjadi akar B dikurang akar C. Ini sekawan ya, ini sekawannya ini. Jadi akar B ditambah akar C. Kalau ditanya sekawannya apa? Sekawannya ya akar B ditambah akar C, hanya diganti tandanya doang. Ya, yang positif diganti negatif. Kalau di sini negatif, ini positif. Sehingga A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C, ditulis kembali ya, dikali sekawannya yaitu akar B per akar C per itu akar B kurangi akar C per akar B dikurangi akar C ya. Hasilnya ya, pembilang kali pembilang, A dikali dalam kurung akar B dikurangi akar C
dibagi ya, ini sama seperti tadi ya, yaitu yang depan kali depan, akar B dikali akar B berapa? Iya betul, ketemunya B. Ini yang belakang, akar C kali akar C apa? C, betul ya. Jadi hasilnya adalah, Pak ulangi, yaitu A kali dalam kurung akar B dikurang akar C per B kurangi C. Paham ya anak-anak ya? Akan lebih paham kalau kita berikan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya ini. Kita coba, di sini ada 3 contoh soal. Soalnya adalah rasionalkan penyebut pecahan berikut. Yang nomor A, 6 per akar 3. Yang B, 3 per 2 kurangi akar 3. Yang C, 6 per akar 5 tambah akar 3. Jadi ini tiga contoh ini, 3 contoh soal ini mengacu pada ketentuan yang tadi, ada 3 ketentuan ya, cara merasionalkan pecahan bentuk akar. Kita coba yang pertama, jawaban yang A. Untuk 6 per akar 3, ini cara merasionalkannya, ditulis kembali soalnya. 6 per akar 3 dikali sekawannya akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Ya 6 kali akar 3 ya 6 akar 3 digabung. Akar 3 kali akar 3 berapa? Ya ketemunya 3, ini betul. Ya, ketemunya 3. Ya ini 3. Ini 3. Kemudian 6 dibagi 3 berapa? 6 bagi 3 kan 2. Jadi ketemunya 2 akar 3. Baik, contoh berikutnya. Untuk yang nomor B, 3 per 2 akar 3 sama dengan berapa? Sama dengan, soalnya tulis kembali, 3 per 2 kurang akar 3 dikali. Nah ini sekawannya dari 2 dikurang akar 3 adalah 2 ditambah akar 3 ya, per 2 tambah akar 3. Yang pembilang hasilnya 3 dikali, ini dalam kurung ya, pokoknya kalau ada 2 suku dikurung karena tidak sama, tidak jenis. 3 kali 2 ditambah akar 3 per, nah yang penyebutnya, cara mengalikannya mudah, yang depan dengan depan. 2 kali 2 4 ya. Yang belakang akar 3 kali akar 3, itu ketemunya 3 ya. Ini kan negatif kali positif, negatif ya, jadi kurangi 3. Sama juga tadi, maaf ya, ini belum ya. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya 3 kali dalam kurung 2 ditambah akar 3 per, kalau 4 kurang 3 berapa? 1. Jadi 3 dibagi 1 tetap 3. Jadi temunya adalah 3 kali dalam kurung 2 tambah akar 3. Untuk yang nomor C ya, yang ketiga, yaitu 6 per akar 5 ditambah akar 3. Jadi penyebutnya adalah akar 5 tambah akar 3. Berapa? Kita coba, kita tulis kembali soalnya, sama dengan 6 per akar 5 tambah akar 3 dikali, nah ini ya, sekawannya akar 5 tambah akar 3 adalah akar 5 kurang akar 3 dibagi akar 5 kurang akar 3 ya. Kemudian hasilnya ya, yang depan kali depan, akar 5 kali akar 5 berapa? 5, betul nih 5. Kemudian yang belakang, akar 3 kali akar 3 ya, positif akar 3 dikali negatif akar 3, yaitu negatif 3 ini ya. Yang atas 6 kali dalam kurung akar 5 kurang akar 3, yaitu 6 kali dalam kurung akar 5 kurang akar 3. 5 kurang 3 berapa? 2 ya. Nah ini 2. Nah ini 6 dibagi 2 berapa? 3 ya. Ketemunya adalah 3 dalam kurung kali akar 5 dikurang akar 3 ya. Ini
adalah contoh daripada cara merasionalkan penyebut dari pecahan yang bentuknya bentuk akar. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan, yang mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.